Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhasana. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai teori kepribadian dari Carl Gustav Jung. Nah, teori kepribadian ini mempunyai 3 struktur kepribadian. Yang pertama ego, yang kedua adalah personal unconscious, dan yang ketiga adalah collective unconscious. Nah, pada collective unconscious ini terdapat 4, yaitu persona, anima, dan animus. Kemudian yang ketiga ada shadow, dan yang terakhir ada self. Untuk ego sendiri terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar manusia. Ego juga merupakan bagian tingkah laku yang secara sadar dimiliki oleh manusia dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Personal unconscious. Nah, personal unconscious ini terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan, lemah, dan diabaikan dengan cara represi atau supresi. Selain itu juga terdiri dari kelompok yang terorganisasi, yaitu pikiran-pikiran, persepsi, dan ingatan dalam ketidaksadaran pribadi. Selanjutnya yaitu collective unconscious. Nah, collective unconscious ini berisi ingatan laten yang diwariskan oleh leluhur seseorang. Dalam bagian ini terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kepribadian yang disebut arketipe. Nah, arketipe ini adalah ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal atau umum yang diturunkan dari generasi ke generasi. Terdapat 4 arketipe yang penting dalam membentuk kepribadian. Yang pertama itu ada persona, kedua ada anima dan animus, yang ketiga ada shadow, dan yang terakhir ada self. Nah, persona ini yaitu wajah atau kepribadian yang diperlihatkan kepada dunia luar. Contohnya, ekspresi ketika kita sedang berinteraksi atau ekspresi ketika manusia atau individu berinteraksi dengan manusia lain. Nah, itu biasanya dia akan memunculkan wajah atau ekspresinya itu yang disebut persona. Kemudian peran yang dimainkan sesuai harapan atau keinginan lingkungan sekitar. Ketika seseorang berharap kita berperilaku baik, maka kita akan terdorong untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu anima dan animus. Nah, anima ini merupakan sifat feminim pada laki-laki. Kemudian animus ini merupakan sifat maskulin pada wanita. Yaitu artinya dari sifat anima dan animus ini laki-laki dan perempuan dapat saling memahami atau dapat membantu keduanya memahami satu sama lain. Kemudian selanjutnya shadow. Nah, ini merupakan insting binatang yang diwarisi oleh manusia, mewakili kualitas pribadi yang ingin disembunyikan manusia dari diri sendiri maupun orang lain. Ini biasanya merupakan sifat yang negatif. Contohnya sifat yang memalukan dan cenderung akan disembunyikan. Yang terakhir yaitu self. Nah, self ini adalah pusat dari keseluruhan, yaitu untuk menyatukan semua arketip sehingga menjadi self-realization. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Nah, dari perkembangan kepribadian ini yang mengatakan bahwa pertumbuhan pribadi merupakan suatu dinamika dan proses evolusi yang terjadi sepanjang hidup. Jadi, pada individu atau manusia, pertumbuhan itu merupakan proses evolusi yang berlaku sepanjang hidup. Jadi, semakin bertambahnya waktu, manusia akan terus berkembang. Manusia selalu mengejar kemajuan dan menuju ke taraf yang lebih sempurna. Dari proses evolusi yang terjadi sepanjang hidup ini, dari waktu ke waktu manusia pasti akan
berpikir lebih maju daripada masa lampau, dan tujuannya yaitu untuk menuju taraf yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna lagi. Nah, manusia juga selalu mempunyai tujuan. Nah, tujuan dari perkembangan ini sendiri adalah realisasi diri. Nah, perkembangan kepribadian ini ada childhood, masa kanak-kanak, youth, middle life, dan old age. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat psikopatologi. Ada dua, yaitu psikopatologi psikosis dan psikopatologi neurosis. Nah, untuk psikopatologi psikosis yaitu sekumpulan gejala atau gangguan fungsi mental, respon perasaan, daya nilai realitas, komunikasi dan hubungan antara individu dengan lingkungannya. Hal ini menyebabkan seseorang tidak mampu menilai realita dengan fantasi dirinya. Dalam hal ini, ego pada manusia nyaris punah, kehilangan kontak dengan kenyataan sehingga menyebabkan halusinasi dan delusi. Contohnya pada penyandang skizofrenia dan psikosis manik depresif. Untuk psikopatologi neurosis, yaitu merupakan konflik antara keinginan yang selalu ditekan atau dialihkan. Dalam hal ini, ego masih berfungsi. Neurosis terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara alam sadar individu dan arketipe masyarakat dalam lingkungannya. Contohnya yaitu penyandang fobia, anxiety, depresi, dan obsesif kompulsif. Untuk terapi dari Carl Gustav Jung ini yaitu bertujuan untuk membantu ketidaksadaran memilih aturan atau peran, menantang peningkatan ego dalam terapinya yang memilih berhadapan langsung dengan klien seperti face to face, agar dia dapat memahami ketika berinteraksi dengan kliennya. Kemudian word association test, yaitu pasien mendengarkan sebuah kata dan diminta untuk mengatakan apapun yang terpikirkan. Kemudian dream analysis atau interpretasi dari mimpi meliputi 3, yaitu recalls, amplification, dan active imagination. Kemudian symbolic therapy teknik, yaitu visual image dan symbolic exploration. Terima kasih, maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam pelafalan kata atau penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.